Sahabat YKB, berjumpa kembali bersama saya, Clarissa Jovana, dalam program Injil dalam Melodi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lagu yang baru saya mainkan, yaitu NKB 119, yang berjudul Nyanyikan Lagi Bagiku. Lagu Nyanyikan Lagi Bagiku merupakan terjemahan dari lagu Wonderful Words of Life. Lirik dan melodi lagu ini ditulis oleh Philip Paul Bliss pada tahun 1874. Bliss lahir pada tahun 1838 di Clearfield County dalam sebuah keluarga yang religius dan juga musikal. Hal tersebut mengakibatkan Bliss memiliki ketertarikan untuk mendalami musik juga. Hingga akhirnya dia pun menulis banyak sekali lagu-lagu hymn yang masih kita nyanyikan hingga saat ini. Salah satunya adalah lagu Wonderful Words of Life ini. Lagu ini awalnya dibuat untuk sebuah Sunday School paper berjudul Words of Life yang dipublikasikan oleh Fleming Revell. Revell meminta Bliss untuk menulis sebuah lagu yang menekankan pentingnya mempelajari firman Tuhan atau Word of God. Hal ini merupakan fokus utama dari publikasi yang dilakukan Revell tersebut. Dan untuk itulah Bliss menulis sebuah lagu berjudul Wonderful Word of Life. Lagu ini pertama kali muncul dalam buku lagu itu baru tahun 1876, yaitu pada buku Songs for Sunday Schools and Gospel Meeting. Dan lagu ini semakin dikenal orang ketika dipublikasikan dalam buku hymn yang berjudul Gospel Hymns nomor 3 pada tahun 1878. Dan bahkan setelah kematian Bliss, banyak penyanyi-penyanyi terus menyanyikan lagu tersebut dalam berbagai pertemuan maupun kegiatan rohani, sehingga lagu tersebut itu makin dikenal oleh lebih banyak orang. Melalui lagu Nyanyikan Lagi Bagiku ini, inti pesan yang ingin disampaikan penulis adalah mengenai pentingnya dan betapa indahnya firman kehidupan tersebut. Sekarang mari kita lihat perbagian dari lagu ini. Pada bagian pertama, bait yang pertama, lirik lagu ini adalah Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia. Pada bait yang pertama ini, penulis lagu ingin menyampaikan pesan bahwa kita perlu mendengarkan firman kehidupan itu tidak cukup hanya sekali tetapi berulang kali. Dengan demikian kita akan bisa melihat bahwa firman kehidupan itu merupakan suatu hal yang indah, suatu hal yang mulia. Dan melalui firman kehidupan tersebut kita diajarkan mengenai iman serta kesetiaan dalam iman tersebut. Pada bait yang kedua, liriknya adalah Kristus membeli dunia, firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Dalam bait kedua ini, penulis ingin menegaskan bahwa Kristuslah yang telah memberikan kepada kita firman kehidupan tersebut. Dan kita sebagai manusia harus mendengarkannya. Karena dengan mendengarkan dan melakukan firman tersebut, kita akan menerima anugerah keselamatan. Selanjutnya, pada bait yang ketiga, lirik lagunya adalah Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat. Bait ketiga ini membahas bahwa Injil atau Gospel itu memberikan kedamaian, pengampunan, serta keselamatan kepada kita, manusia yang berdosa, melalui kedatangan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat manusia. Dengan demikian, kita perlu merespon Injil tersebut. Terakhir pada bagian refren, liriknya adalah indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Pada bagian refren ini penulis ingin menekankan poin inti dari lagu ini, yaitu mengenai indahnya dan ajaibnya firman kehidupan yang dari Allah itu. Selain melalui lirik, pesan-pesan tersebut juga dipertegas melalui melodi dari lagu tersebut. Jika dilihat lebih dalam, lagu ini itu terdiri dari banyak sekali repetisi, baik dalam lirik maupun dalam melodinya. Jika dalam liriknya, dapat dilihat kata firman kehidupan itu diulang berkali-kali, di setiap baitnya maupun di refrennya. Selain itu, melodinya juga memiliki banyak repetisi, hingga polanya menjadi AABBCC. Di mana baris pertama bait memiliki melodi yang sama persis dengan baris keduanya, hanya ada sedikit perbedaan di not terakhirnya.
Begitu pula pada baris ketiga dan keempat yang memiliki melodi yang sama persis. Dan juga pada bagian refren, baris pertama dan kedua memiliki melodi yang sama persis dan hanya berbeda sedikit di not terakhirnya. Banyaknya repetisi ini membuat melodi lagu itu sangat mudah diingat oleh siapapun yang mendengarnya. Ditambah dengan birama lagu ini yang 6/8 mengakibatkan orang itu cenderung menyanyikan lagu tersebut dengan lebih mengayun dan lebih gembira. Seperti menurut seorang himnologis bernama William Reynolds, dia mengatakan bahwa irama lagu ini mencerminkan kegembiraan yang melimpah dari firman kehidupan tersebut. Selain itu, karena banyaknya repetisi kata firman kehidupan yang merupakan poin utama dari lagu ini, pesan firman kehidupan itu juga menjadi lebih mudah diingat orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu, mari kita terus mengingat pentingnya firman kehidupan itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita tidak cukup hanya merasakan dan menyadari betapa indahnya dan ajaibnya firman kehidupan itu, tetapi kita juga perlu mendengarkan dan bahkan merespon firman kehidupan itu, serta membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita.